Hai anak-anak semua, apa kabar kalian? Semoga selalu sehat ya dan tetap semangat belajar dari mana saja. Kali ini kita akan mempelajari mengenai tema 4 berbagai pekerjaan, subtema 2 pekerjaan di sekitarku, pembelajaran 1. Adapun kompetensi dasar yang akan kalian kuasai dalam pembelajaran kali ini yaitu muatan IPA KD 3.8 menjelaskan pentingnya upaya keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam di lingkungannya. Kemudian muatan IPS KD 3.3 mengidentifikasi kegiatan ekonomi dan hubungannya dengan berbagai bidang pekerjaan serta kehidupan sosial dan budaya di lingkungan sekitar sampai provinsi. Kemudian muatan bahasa Indonesia KD 3.5 menguraikan pendapat pribadi tentang isi buku sastra, baik cerita, dongeng, dan sebagainya. Sedangkan tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, siswa mampu menilai dan menjelaskan alasan dari penilaian cerita secara lisan dan tertulis secara perinci. Yang kedua, siswa mampu mengidentifikasi dampak penggunaan teknologi bagi keberadaan sumber daya alam dengan tepat. Yang ketiga, siswa mampu mengembangkan laporan tentang pemanfaatan teknologi yang ramah lingkungan bagi keberadaan sumber daya alam dengan benar. Yang keempat, siswa mampu menginformasikan perbedaan jenis pekerjaan dalam suatu kegiatan ekonomi. Dan yang terakhir yaitu siswa mampu menuliskan contoh pekerjaan dalam suatu kegiatan ekonomi secara lengkap. Nah, anak-anak sekarang perhatikan gambar berikut. Mengapa orang harus bekerja? Apa manfaat yang diperoleh dari pekerjaan itu? Ya, bekerja adalah usaha yang dilakukan manusia untuk tujuan tertentu. Dengan bekerja, seseorang akan mendapatkan penghasilan berupa uang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, sekarang mari kita membaca tentang suatu jenis pekerjaan. Pak Weli adalah Kepala Sekolah Dasar Cempaka di pelosok Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Beliau lahir di Labuha, Maluku Utara. Di sekolah ini, muridnya juga berasal dari berbagai daerah. Pak Weli senang melihat murid-muridnya dapat belajar dan bermain bersama tanpa mempersoalkan asal-usul. Semua unik, baik sifat maupun kecerdasannya. Sudin adalah penduduk asli Grobogan. Ia seorang anak yang suka membaca, percaya diri dan pandai berpidato. Pak Weli ingin Sudin memperoleh pengalaman berharga melalui lomba pidato yang sebentar lagi akan diadakan di tingkat nasional. Sambil berpikir bagaimana memperoleh dana, Pak Weli mendaftarkan Sudin sebagai peserta lomba. Ia melatih Sudin setiap hari. Semakin dekat ke hari lomba, Pak Weli risau. Andai saja gajinya cukup untuk mendanai Sudin ke kota, pikirnya. Hingga suatu sore terlintas ide di benaknya. Dipandangnya kebun pisang di belakang sekolah. Hampir semua pohon sudah berbuah dan siap panen. Esok paginya ia mengumpulkan guru, penjaga sekolah, serta murid kelas 4, 5, dan 6. Mereka bergotong royong memanen pisang. Kemudian pada hari Senin pagi, ia mengundang pejabat setempat untuk hadir pada upacara bendera. Bapak Lurah, Kepala Dinas Pendidikan, serta Ketua RW dan Ketua RT dimintanya datang. Apa yang direncanakan Pak Weli? Rupanya Pak Weli ingin menyelenggarakan lelang pisang di sekolah. Murid kelas 4, 5, dan 6 sudah dilatihnya untuk menjadi petugas lelang. Siapa calon pembelinya? Para bapak dan ibu pejabat daerah yang diundangnya. Sebelum lelang dimulai, ia sampaikan bahwa dana hasil lelang akan digunakan untuk mengirim Sudin mengikuti lomba pidato di kota. Para pejabat kagum dan terharu menyaksikan usaha Pak Weli, sang kepala sekolah dari timur negeri. Tekad serta usaha mendukung kemajuan muridnya sungguh menyentuh hati. Dalam sekejap, pisang habis dilelang. Dana yang terkumpul lebih dari cukup untuk memberangkatkan Sudin. Didampingi Pak Seto, guru kelasnya, Sudin pun berangkat ke kota.
Sudin berhasil mempersembahkan piala juara pertama lomba pidato untuk sekolahnya. Tak sia-sia usaha Pak Welly dan seluruh warga sekolah. Nah, anak-anak, mari sekarang kita menilai cerita tersebut. Yang pertama, sebutkan tokoh dalam cerita tersebut. Ya, tokoh dalam cerita tersebut adalah Pak Welly, Sudin, Bapak Lurah, Kepala Dinas Pendidikan, Ketua RT, dan Ketua RW. Yang kedua, apa yang diharapkan Bapak Welly? Ya, Pak Welly ingin Sudin memperoleh pengalaman berharga melalui lomba pidato yang diadakan di tingkat nasional. Yang ketiga, apa yang dilakukan Bapak Welly dan siswa di sekolahnya? Bapak Welly ingin menyelenggarakan lelang pisang di sekolah untuk menggalang dana lomba pidato Sudin. Dan yang keempat, siapa tokoh yang paling disukai? Ya, Pak Welly, karena tekad dan usahanya mendukung kemajuan muridnya sangat menyentuh hati. Nah, pekerjaan yang berjasa lainnya yaitu seorang nelayan. Terdapat dua jenis nelayan, yaitu nelayan tradisional dan nelayan modern. Apa kalian tahu apa perbedaan dan persamaan dari kedua nelayan tersebut? Nah, sekarang perhatikan diagram friend berikut. Nelayan tradisional pergi melaut malam hari. Ia menggunakan sampan. Ia tidak bisa melaut jauh dan tidak menggunakan radar. Jadi, alatnya masih sangat sederhana dan tidak membutuhkan bahan bakar. Sedangkan nelayan modern pergi melaut kapan saja. Ia menggunakan kapal besar, bisa berlayar ke laut lepas, menggunakan radar, dan membutuhkan bahan bakar. Sedangkan persamaan dari kedua nelayan tersebut yaitu mereka sama-sama menangkap ikan dan menggunakan jaring. Nah, perhatikan gambar berikut. Apa kalian setuju bila seorang nelayan mencari ikan menggunakan bom ikan dan pukat harimau? Tentu saja tidak ya anak-anak. Dampak negatif penggunaan bom ikan dan pukat harimau yang pertama adalah merusak terumbu karang, yang kedua ikan-ikan kecil ikut terjaring sehingga daur hidupnya terganggu. Ya, anak-anak, ada beberapa upaya yang dapat kalian lakukan untuk pelestarian ekosistem laut. Yang pertama, tidak membuang limbah ke laut. Yang kedua, tidak menangkap ikan secara besar-besaran. Yang ketiga, tidak menggunakan bahan peledak atau pukat harimau. Yang keempat, memperkirakan daur hidup ikan. Nah, karena jasa dari para nelayan, maka kita bisa mengkonsumsi ikan. Hasil tangkapan ikan dijual ke pedagang ikan di pelelangan ikan. Dari tempat pelelangan itulah ikan dikirim ke pasar-pasar untuk dijual ke penjual ikan atau langsung ke konsumen. Penjual ikan dan konsumen wajib menjaga kebersihan pangan dengan cara mencuci ikan hingga bersih. Nah, dari gambar di samping, kalian bisa melihat jenis kegiatan ekonominya yaitu perdagangan. Jenis barang yang diperjualbelikan adalah ikan. Jenis pekerjaan yang terlibat yaitu nelayan, pedagang ikan, dan pengangkut barang. Hasil dari setiap pekerjaannya yaitu yang pertama, nelayan menghasilkan ikan yaitu berupa barang. Jadi dia menghasilkan barang berupa ikan ya anak-anak. Yang kedua, tukang angkut barang mendapatkan upah pengangkutan. Jadi dia termasuk memberikan jasa pengangkutannya. Jadi dia mendapatkan upahnya karena sudah mengangkut ikan ke penjual. Pedagang ikan memperoleh keuntungan dari menjual ikan. Jadi ini termasuk jasa. Nah, sekarang mari kita mempelajari tentang jenis pekerjaan. Ada dua jenis pekerjaan yaitu pekerjaan yang menghasilkan barang dan pekerjaan yang menghasilkan jasa. Pekerjaan yang menghasilkan barang adalah pekerjaan yang menghasilkan sesuatu barang yang bisa digunakan oleh orang lain. Contohnya adalah pengrajin, petani, kemudian nelayan, penjahit, pedagang makanan, dan karyawan pabrik. Sedangkan pekerjaan yang menghasilkan jasa adalah suatu pekerjaan yang pelayanannya bisa dinikmati oleh orang lain. Pekerjaan ini tidak menghasilkan barang. Contoh pekerjaannya adalah sopir, mekanik, tukang servis, salon, guru, pilot, dan dokter.
Nah, anak-anak, cukup sekian penjelasan Ibu Guru tentang pembelajaran tema 4 subtema 2 pembelajaran 1 kali ini. Untuk mengukur sejauh mana pemahaman kalian tentang pembelajaran kali ini, silakan kalian mengejarkan penilaian tema 4 subtema 2 pembelajaran 1 pada buku latihan kalian. Semangat belajar dan sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya.